Sekali lagi katakan, Bapa sangat mengasihimu. Minggu lalu Anda terus belajar satu hal yang penting dalam minggu-minggu kesengsaraan ini, teman. Anda terus dibawa Bapa untuk bisa mengerti apa sih yang Bapa lakukan, apa yang Dia lakukan di Getsemani, apa yang Dia lakukan dalam perjamuan terakhir pada malam itu. Minggu lalu saya sudah singgung di situ beberapa hal yang begitu penting dan krusial supaya Anda semua jadi orang Kristen, bukan orang Kristen yang menganggap semua yang Bapa beri itu hanya cuma kasih karunia atau cuma-cuma. Oh, saya dapat ini keselamatan dengan cuma-cuma, katakan amin. Tetapi Anda harus tahu bahwa kasih karunia yang Anda terima itu lewat sebuah proses, lewat sebuah perjuangan, lewat pengorbanan, bahkan kematian daripada Bapa kita. Oleh karena itu, belajarlah untuk menghargai dan menghormati setiap apa yang kamu terima dari Dia. Setuju, katakan amin. Jadi jangan terpaku dan jangan terpesona dengan kata kasih karunia, sehingga kita menggampangkan apa yang kamu terima dari Dia itu, tanpa kamu harus menghargai dan menghormati semua yang kamu terima. Amin. Katakan sebelah kiri kananmu, hati-hati. Katakan, hati-hati. Hati-hati. Kamu juga belajar minggu lalu tentang pesan Bapa, satu kata yaitu berdoa. Anda dibawa mengerti bagaimana Bapa bergumul 40 hari 40 malam untuk memulai satu pelayanan. Emangnya untuk pelayanannya Dia, kakak, 40 hari 40 malam di padang gurun Dia berdoa sedemikian rupa, bergumul menuju ke Golgota, kakak. Kemudian ada satu waktu lagi Dia bergumul. Begitu dahsyatnya pergumulannya Dia di Getsemani, sampai keringatnya itu bukan lagi keringat tapi darah yang menetes. Pergumulan yang begitu amat luar biasa. Tetapi doa membuat Dia memiliki komitmen, kekuatan untuk boleh dapat melangkah. Sekalipun Dia tahu di depan itu adalah kematian. Jadi ketika kamu belajar dari momen ini, teman, bahwa doa begitu penting. Di dalam doa yang benar melahirkan satu komitmen. Komitmen itu membuat memiliki kekuatan yang begitu dahsyat dan luar biasa. Sekalipun di depan Anda ini satu keadaan yang begitu buruk yang bisa menggoncangkan imanmu, tapi engkau tidak akan pernah lari. Kenapa? Ada komitmen yang terlahir di dalam doamu, dalam pergumulan yang benar. Jadi kamu di sini jangan belajar berdoa tapi salah berdoa. Kenapa? Banyak orang berdoa tapi tidak menerima apa-apa. Kata Yakobus, karena mereka salah berdoa. Sebab yang mereka doakan hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hanya untuk kepentingan diri mereka sendiri. Katakan sebelah kiri kananmu, bertobatlah. Katakan, bertobatlah. Iyalah, sebab ketika kamu berdoa, kalau kamu hanya cuma Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, Tuhan berkati saya. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, orang di luar sana ketika tidak kenal Tuhan tapi dia rajin bekerja, dia diberkati loh. Tanpa kenal Tuhan, tapi karena dia rajin, otomatis dia diberkati. Kok rajin? Orang bilang rajin pangkal kaya. Kasih tahu sebelah kiri kanan, pemalas itu miskin. 1, 2, 3. Jadi kalau orang yang malas, ada kemiskinan, jangan kamu bilang itu nasib. Kasih tahu sebelah kiri kanan, itu kebodohan dan kemalasan. 1, 2, 3. Bapa tidak pernah ciptakan miskin. Katakan, kemiskinan lahir dari manusia itu sendiri. 1, 2, 3. Iya, Bapa selalu ajar bukan jadi kaya, bukan jadi miskin. Dia selalu mengajarkan kita tentang kehidupan yang sederhana. Katakan, sederhana. Sederhana itu bukan berarti lu pakai pakaian compang-camping, lu pakai pakaian tidak ada gaya sedikit, lu perempuan tidak pakai lipstik, tidak pakai bedak. Bukan itu. Itu sudah lebih-lebih. Kasih tahu sebelah kiri kan, sederhana bicara tentang karakter. 1, 2, 3. Sederhana itu begini, Anda mendapatkan berapapun Anda akan bilang gini, terima kasih Bapa, aku mengucap syukur buat hari ini, berkat yang kau berikan. Tapi kalau orang yang tidak mau hidup sederhana, dia dapat sekian, dia bilang gini, kok hari ini hanya begini, Tuhan engkau tidak adil. Masa yang lain begini, kerjanya juga sama tapi beta dapat begini. Itu sombong namanya, amin. Nah, kalau kamu mau memiliki semuanya itu mulainya dengan doa. Setuju, katakan amin. Doa yang benar, bukan doa untuk kepentingan dirimu. Kamu harus berdoa seturut dengan kehendak Bapa. Katakan,
berdoa sesuai dengan kehendak Bapa. 1, 2, 3. Berarti ketika kamu tahu kehendak Bapa itu apa, dia rindu untuk dicintai, dia rindu untuk dikasihi, dia rindu untuk dimiliki, dia rindu untuk disapa. Ketika lu berdoa, lu harus bisa mampu menyapa dengan benar kepada dia yang kudus dan yang benar. Itu doa yang benar, Kak. Ketika lu berdoa, lu mampu mengutarakan semua apa? Cintamu, kasihmu kepada dia yang kudus dan yang benar. Bukan soal kamu yang harus diberkati terus. Sehingga ketika orang Kristen selalu punya standar begini, Allah mengerti, Allah peduli. Coba lihat sebelah kiri kananmu, kapan lu mengerti dia? Coba ngomong. Kapan Anda mengerti Bapa kita? Selalu kita bilang gini, engkau Allah yang mengerti, engkau Allah yang peduli. Kasih tahu sebelah kiri kanan, halau hari gini lu masih ngomong begitu, kapan lu mengerti apa yang Bapa mau? Kapan lu mengerti apa yang dikehendaki oleh penciptamu? Kita hanya cuma berdoa untuk diri kita sendiri terus. Makanya kita akan terus terputar di situ saja. Lihat, kita punya Bapa bergumul, terjadi mujizat banyak sebelum dia ke Golgota. Kemudian masuk lagi dalam pergumulan yang berat Kakak di Getsemani. Bukan untuk apa? Meniadakan cawan itu daripada dia. Tidak. Kan dia berdoa, Bapa, kalau boleh penderitaan ini berlalu daripadaku. Tapi jangan keinginan manusia ini. Melainkan kehendakmu, rancanganmu itu yang tergenapi. Makanya kamu lihat di dalam doa bukan kehendakmu, bukan rancanganmu, tetapi kehendak Bapa di sorga yang harus tergenapi. Setuju katakan amin. Sehingga waktu dia amin, kemudian dia melangkah keluar, yang ada hanya cuma komitmen itu harus menjadi nyata. Apa yang sudah dia putuskan itu harus dia kerjakan seutuhnya. Makanya Anda dan saya hari ini bisa menerima pengampunan daripada dia. Ada amin? Jadi tolong hormati dan hargai Bapa kita. Dia kasih kita dengan cuma-cuma. Amin. Tapi bukan cuma-cuma yang gampangan. Ada proses, ada pengorbanan. Bahkan kematian yang begitu luar biasa. Yang dialami oleh Bapa. Jadi kasih tahu sebelah kiri kananmu. Hargai dan hormati. 1, 2, 3. Itu minggu lalu, sekilas tentang minggu lalu. Hari ini ada satu kata. Yang sama perkataan itu keluar dari mulut Bapa, yaitu tentang berjaga-jaga. Coba kita buka lagi di Matius. Matius pasal 26. Ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-46. Kita baca berganti-gantian. Saya ayat yang genap, Anda ayat yang ganjil. Di Taman Getsemani, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk apa? Berdoa. 2, 3. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu.
Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya. Dan mengucapkan doa itu juga. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku. Sudah apa kakak? Sudah dekat. Saudara perhatikan di situ ada 3 kali dia berdoa. Selalu dia temukan murid-muridnya katakan tidur. Katakan sebelah kiri kananmu, tidur. Lihat, kata yang pertama adalah berdoa. Kata yang kedua adalah berjaga-jaga. Apa pesan Bapa kita buat kamu dan saya hari ini? Yang harusnya mereka semua itu sudah harus mengerti ini murid-murid. Karena Bapa sudah ada doa. Kan di Yohanes pasal berapa itu 16-17. Di malam itu ketika mereka angkat perjamuan kudus. Setelah itu kan bukan hanya habis itu habis Kak. Tapi ada doa yang dinaikkan. Ada doa daripada Bapa dia naikkan terus. Dia naikkan terus untuk murid-muridnya. Untuk orang-orang yang mengasihi dia. Setelah itu baru bersama-sama dengan murid-murid ke Getsemani. Saudara lihat baik-baik. Doa penting tidak? Kalau doa tidak dengan pengertian, tidak melahirkan yang namanya berjaga-jaga. Mereka hanya cuma mengikuti tanpa mereka mengerti siapa yang mereka ikuti ini. Siapa yang mereka percayai ini. Petrus, Yakobus, Yohanes. Mereka bilang ini guru. Orang bilang gini, ini nabi. Masih ingat ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, menurut kamu siapa aku ini? Ada yang bilang apa? Mesias. Ada yang bilang apa? Ini. Ada yang bilang ini. Ada yang bilang itu. Saudara perhatikan ini baik-baik. Otomatis murid-murid sebenarnya kenal Bapa kita atau tidak? Katakan tidak kenal 100%. 1, 2, 3. Amin. Oke. Saya masuk lebih dalam. Pada waktu itu setelah dia selesai berdoa dengan murid-muridnya, angkat perjamuan di situ selesai kakak. Dia ke Getsemani sebenarnya hatinya sudah hancur. Di malam itu dia pecahkan roti, dia tuangkan anggur. Itu hati sudah hancur setengah mati kakak. Kemudian dia pergi ke Getsemani itu berdoa untuk menguatkan komitmen dan keputusannya dia. Amin. Selalu kan saya kasih contoh minggu lalu. Orang besok tahu dia mau dibunuh mati. Kemudian ada permintaan terakhir. Ada satu film itu dia kasih bilang begini, saya minta makanan yang paling enak. Itu makanan yang paling enak dikasih ke dia untuk dia makan. Dia makan dengan gemetar. Dia makan dengan penuh hati yang hancur, tatapannya kosong. Kenapa? Besok dia mati. Emangnya tidak terjadi dengan kita punya Bapa ini? Terjadi Kak. Dia juga berpikir, hati hancur. Makanya dia bilang begini, aku punya hati ini susah sekali. Sedih sekali. Susah sekali. Makanya lu berdoa. Lu berjaga-jaga. Beta pu hati ini susah sekali. Hancur. Remuk. Beta pu hati. Kenapa? Besok mau mati. Ini kita pun Bapak punya proses mau ditangkap. Sudah mulai memasuki proses untuk dipukul, dihajar, dicambuk segala macam sampai mati. Perasaan berkecamuk di dalam depung hati Kak. Perasaan yang begitu campur aduk. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Coba kamu ada di itu posisi, kamu tahu besok kamu mati. Apa perasaanmu? Bukankah ada rasa takut tidak? Kalau di dalam Lukas atau Markus itu ada satu kalimat dia bilang gini, ada perasaan takut. Bukan Bapa kita takut, bukan. Tapi di dalam kemanusiaannya dia, ketika dia tahu bahwa besok dia akan mati di dalam tubuh daging manusia, itu perasaan itu normal seperti manusia biasanya. Ada ketakutan, ada sesuatu yang begitu gelisah, hancur, hati. Sangat amat tidak bisa dibayangkan dengan kata-kata. Nah, perasaan itu tidak bisa dia ungkapkan. Dia hanya bilang begini, halo hati ini hancur, jaga, berjaga-jaga, berdoa dan berjaga-jagalah kamu.
Sekarang pertanyaannya, kenapa dia yang mau mati besok, tapi dia suruh dia punya murid-murid berjaga-jaga, lu berjaga-jaga. Berjaga-jaga untuk apa? Untuk jaga kita Bapa. Sonde, berjaga-jaga untuk lu punya diri sendiri. Kata tadi bilang apa? Markus 14 ayat 37 sampai 38 bilang apa coba? Sama seperti tadi yang kamu baca di Matius. Kita punya Bapa Tuhan Yesus ini, dia bilang apa sama murid-murid? Berjaga-jaga. Markus 14 ayat 37 sampai 38 saya ambil ini ayat saja. 2, 3. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya apa? Sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus apa? Terus supaya apa? Roh. Lihat, seharusnya kan ini ada orang yang nopang sendia ini. Supaya dia dikuatkan, supaya dia dihiburkan. Ada amin? Tetapi kita Bapa ini unik, spesial sekali memang. Ada amin? Dia bilang begini, berdoa, berjaga-jaga. Bahaya sudah ada di depan sini. Lu berdoa, lu berjaga-jaga. Lihat, roh ini memang penurut, tapi daging ini lemah. Berjaga-jaga, hati-hati. Kalau tidak, lu jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Jadi kenapa Bapak suruh kita berdoa? Bahkan sampai berjaga-jaga. Kamu lihat, ini alasan yang pertama. Roh itu memang penurut, Kak. Tapi daging ini lemah. Betul tidak? Katakan, roh ini penurut, tapi daging lemah. Contoh, di dalam hati sudah bilang gini, berdoa. Tapi daging ini lemah, mengantuk. Anda bisa berdoa? Tidak bisa. Rohnya mau berdoa, tapi daging ini bilang apa? Tidur. Murid-murid juga sama mengalami, karena mereka ngantuk sekali. Mereka capek sekali. Mereka berjam-jam dengan dia di loteng Yerusalem. Mereka berdoa bersama, pecahkan roti bersama. Lihat sini baik-baik. Capek, kuras tenaga sekali. Kakak, kalau besok mau mati, ini persiapannya betul-betul luar biasa. Murid-murid punya tenaga semua terkuras semua, pasti. Mendampingi dia, berdoa bersama-sama dengan dia. Sampai di Getsemani puncak sudah capek, mengantuk. Sesuatu, berdoa, berjaga-jaga. Supaya lu jangan jatuh dalam pencobaan. Ini roh, ini penurut. Saya tahu lu punya hati itu mau berdoa bersama dengan saya. Tapi lihat lu pun daging ini lemah semuanya. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Tidak berdoa, tidak berjaga-jaga, lu lewat. 1, 2, 3. Iya, seperti kata Roma pasal 7 ayat 13 sampai 15, nanti pulang di rumah Anda baca baik-baik di situ. Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-15, Paulus bilang begini, aku tahu yang baik, tetapi yang aku perbuat adalah yang tidak baik. Aku tahu yang baik di hati nuraniku, di pikiranku, semuanya kudus semuanya. Tetapi dalam perbuatan dagingku, dalam manusia dagingku, aku berbuat semua yang bertentangan dengan kehendak Bapa. Lihat, roh penurut, tetapi daging apa? Berarti untuk supaya kamu kuat harus apa? Berdoa dan apa? Katakan doa dan berjaga-jaga. 1, 2, 3. Omong kuat, doa dan berjaga-jaga. Kalau tidak nanti kita kesulitan, kakak. Bagaimana Anda bisa dapat kekuatan untuk bisa menaklukkan pencobaan itu? Ingat, pencobaan bukan dari Tuhan. Yakobus berkata, sebab pencobaan-pencobaan itu bukan berasal dari Tuhan. Sebab Tuhan tidak mencobai dan tidak apa? Tidak ada yang dapat mencobai. Coba ayat berapa? Yakobus 1, coba buka. Supaya Anda sedikit, jangan omong sedikit-sedikit. Ini pencobaan dari Tuhan. Tidak ada. Cobaan itu dari kamu sendiri. Yakobus 1. Oke. Ayat berapa? Ayat 13. Yakobus 1 ayat 13. 1, 2, 3. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, sebab apa tidak dapat dicobai dan ia sendiri tidak. Oh, kamu harus ingat itu baik-baik.
Amin. Oke, terus. Tetapi, baca kuat ini. Tetapi, tiap-tiap orang dicobai oleh apa? Karena berarti banyak manusia ini tertipu. Mereka pikir ini pencobaan dari Tuhan. Padahal sebenarnya cobaan itu dari mana? Dirinya sendiri. Lewat apa? Keinginannya. Makanya kalau kamu mau menjadi orang yang tunduk dan taat sama Bapa, berkenan di hadapan Bapa, harus apa? Berdoa dan berjaga-jaga. Supaya apa? Kamu dimampukan menaklukkan keinginan kamu sendiri. Ada amin. Dengar baik. Jangan sampai tidak berdoa. Plus berjaga-jaga. Berdoa dan berjaga-jaga seperti satu mata uang yang punya dua sisi yang berbeda, muka dan belakang. Kalau muka ini ada dua sisi kan? Nah itu. Berdoa dan berjaga-jaga itu penting Kak. Kalau Anda hanya berdoa tapi tidak berjaga-jaga, tetap akan mampu dikuasai oleh dagingmu sendiri. Ada amin. Katakan sebelah kiri kananmu, hati-hati. Roh memang penurut, tapi daging lemah. 1, 2, 3. Berapa banyak orang percaya yang jatuh dalam berbagai macam pencobaan, yaitu keinginannya sendiri. Sudah melayani, sudah pergi kemana-mana, tapi tetap melakukan kesalahan dan dosa. Lihat. Roh memang penurut. Dia tahu firman Tuhan Kak. Dia tahu semua ayat. Tetapi belum tentu dia menjadi penurut daripada sabda itu. Bisa nangkap sampai sini. Kenapa? Ada daging Kak. Daging ini punya keinginan. Keinginan daging. Keinginan mata dan gangguan hidup. Kamu harus taklukkan itu. Setuju katakan amin. Itu yang Bapak bilang. Berdoa. Berjaga-jaga. Roh memang penurut. Tapi daging ini lemah. Lu harus berdoa. Lu harus berjaga-jaga. Supaya engkau bisa menaklukkan itu semuanya. Dan engkau bisa lewat dari segala pencobaan. Setuju katakan amin. Begitu Kakak, bayangkan ini besok dia sudah mau mati. Atau sebentar lagi dia sudah mau ditangkap dan dihajar. Tapi Bapak masih kasih tahu ini murid-murid. Ayo berdoa dan berjaga-jaga. Supaya lu tidak jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Yang terlahir dari keinginanmu sendiri. Jadi adik-adik, teman-teman semua, bersaudara. Kamu dengar ini baik-baik kakak-kakak. Kalau kamu berdoa dan tidak mengalami perubahan, berarti tidak sampai pada level berjaga-jaga. Hanya berdoa untuk memenuhi kebutuhan, untuk memenuhi keinginan pribadi. Katakan sebelah kiri kananmu, berdoa harus dengan berjaga-jaga. 1, 2, 3. Ada amin? Ini bukan hanya cuma doa-doa biasa Kak. Ini doa sampai melahirkan kekuatan. Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Ini berdoa dan berjaga-jaga sampai melahirkan kekuatan daripada Bapa. Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Dua, tiga. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan dunia, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Supaya untuk kita baca bersama-sama ayat ini. Berjaga-jagalah, 1, 2, 3. Berjaga-jagalah senantiasa sambil supaya untuk apa? Luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Lihat saya. Kalau kamu berjaga-jaga tidak dengan doa, bahaya. Kamu berdoa tidak berjaga-jaga, bahaya. Ini dua hal yang berbeda, tapi satu kekuatan yang besar Kak. Kamu berjaga-jaga sambil berdoa. Kamu berdoa dan berjaga-jaga. Lihat, untuk beroleh apa Kakak? Kekuatan. Kekuatan untuk apa? Kamu ini begini Kak. Lu mau pakai lu punya kekuatan untuk menaklukkan lu pun daging itu sulit Kakak. Hari ini lu bilang begini, saya sabar. Belum tentu besok lu sabar. Hari ini saya tidak mau marah orang. Belum tentu besok lu tidak marah orang. Kenapa? Itu kekuatanmu sendiri Kak. Tetapi kalau dengan kekuatan daripada Bapa, karena lu punya hubungan pribadi yang begitu karib dengan penciptamu, kamu akan lihat bagaimana dia memberikan kamu kekuatan yang baru untuk memampukan kamu menaklukkan apa yang ada di dalam diri kamu dan saya. Setuju katakan amin.
Sehingga kamu tahu bahwa ini bukan karena saya, ini bukan karena hebatnya saya, ini bukan karena kekuatannya saya, tetapi benar dari Dia yang kudus hanya benar. Begitu kakak. Tapi kalau pakai kita punya kekuatan, besok sudah jadi. Ini hari kuat, belum tentu 1 minggu itu kuat. Kakak, daging ini mengerikan kakak. Orang sudah berdoa pagi, siang, sore, malam saja masih jatuh dalam dosa kok. Ini orang sudah pelayanan bertahun-tahun masih menyembunyikan dosa dan kesalahan kok. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Bahaya ini daging. 1, 2, 3. Omong kuat, bahaya daging itu. Jadi jangan main-main dan daging, amin. Kalau daging bilang begini, tidur saja. Lu bilang, hei daging, kau ini jadi tanah, mau kuasai saya saja. Bertobat kau daging. Omong dan diri kau sendiri toh. Jangan lu omong orang bertobat lu sendiri tidak mau bertobat. Lu suruh orang berdoa tapi lu tidak pernah berdoa. Lu suruh orang baca Alkitab tapi lu pemokol, ini luar biasa. Coba lihat sebelah kiri kananmu, bertobat. Daging itu kedagingan, 1, 2, 3. Jadi kalau suruh orang bertobat, habis itu kamu tidak bertobat, kedagingan. Kau suruh orang berdoa, kau tidak berdoa, kedagingan. Kau suruh orang baca Alkitab, kau tidak baca Alkitab, kedagingan semuanya. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, lu dulu lakukan, baru lu omong di orang. 1, 2, 3. Omong dulu, atau lakukan dulu. Iya dong, katakan sebelah kiri kananmu. Hidupi apa yang harus lu hidupi. Ketika itu sudah engkau hidupi, dia jadi kesaksian. Ketika lu bicara sama orang, tidak didapati satu celah dalam diri kamu. Kenapa? Itu sudah jadi kehidupanmu. Setuju, katakan amin. Sehingga orang mau cari lu pencelah, sonde dapat. Ada amin? Jadi hati-hati dengan dagingnya, amin. Kemudian hati-hati juga dengan kopu mulut itu. Setia, iya saya setia. Mau ikut Tuhan, yes. Ada amin, amin. Tapi keluar dari sini, setan semua. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, pakai otak. Omong kuat, pakai otak. Kenapa saya selalu bilang pakai otak? Karena Alkitab bilang apa? Berubahlah dengan pembaruan akal budi kau. Berubah dengan pembaruan ini, otak ini berubah. Jangan jadi manusia melawan terus, tukang maki terus, tukang cerita orang punya nama terus. Hati tidak bersih, suka menyimpan dendam, amarah, emosi. Siapa sih tukang pesta? Ada tukang pesta di sini? Suka pesta? Pokoknya ada undangan tuh, dia makan dotok sekali. Harus pergi. Soalnya penting juga dia harus pergi. Ya toh, apalagi ada sedikit hubungan keluarga sedikit. Oh, ini hari absen. Coba lihat sebelah kiri kanan, hati-hati ya. Itu kedagingan semua. Omong kuat, kedagingan. Siapa sini suka berjalan? Orang foto di Fatum Nasi, kau juga ikut foto di Fatum Nasi. Lu juga pilih tempat yang sama yang orang juga ada foto di situ, lu juga pergi. Pokoknya di Fatum Nasi pas jalan begini ada satu bukit kecil, orang foto di situ, lu juga di situ. Kemudian di Fatu Kopa, pokoknya orang duduk di mana lu di situ, lu juga foto pas orang duduk di situ, pas di belakangnya ada Fatu Kopa. Kamu pergi di teh di situ, orang pi foto itu pas latar belakangnya itu mercusuar, lu juga. Coba lihat sebelah kiri kananmu, kedagingan. 1, 2, 3. Omong kuat. Bertobat semua sudah. Bagaimana kamu bisa menaklukkan kamu punya daging kalau kamu terus memupuk kedagingan kamu ini dengan mengikuti arah dunia ini? Kata Alkitab, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Jangan sampai engkau terseret dengan semua yang dunia ini tawarkan kakak. Kalau orang bikin ini tidak usah ikut. Tapi kalau kebetulan ada situ ya sudah terlanjur, begitu kan. Tapi bukan karena niat. Orang foto lagi heboh. Foto di itu tempat yang sebelum rusak itu di depan Aston itu. Ya toh? Orang foto, Anda juga foto. Orang duduk di belakang itu subah suka, Anda juga itu batu karang jelek juga, Anda foto di situ. Ya toh? Anda main-main di pantai, Anda juga ikut main. Ada restoran satu di Lasiana buka, Anda juga rame-rame foto, biarpun sonde makan, foto di situ. Yang penting foto. Kopi O baru buka, Anda bilang gini, kopi O dulu. Kasih tahu sebelah kiri kanan, daging. Sekali-sekali Anda pi Malaka sana. Di pelayanan di hutan sana, ya toh, di Malaka kah, di mana lagi? Di Timor Leste sana. Jangan kamu di Timor Leste hanya mau pilih itu patung Tuhan Yesus sana yang tertinggi sana.
Coba lihat sebelah kiri kanan, itu daging semua. Orang makan ini, kau juga kepingin makan. Tidak ada uang, paksa diri. Orang ada ini, lu juga ada, lu juga kepingin. Maka tidak tercapai apa yang terjadi. Iri hati, dengki, dan amarah. Bisa ngerti tidak? Makanya daging terus muncul di dalam diri kamu. Makanya Alkitab bilang apa? Mata itu harus dibersih. Katakan sebelah kiri kanan, mata dibersihkan. 1, 2, 3. Supaya apa yang kau lihat tidak mempengaruhi dagingmu untuk berontak. Diskon 75%. 100.000 dapat 6. Semua buka baru serba 10.000. Up ya kak, up ya kak, up ya kak, up ya kak. Buka baru nih kakak, ini bisa nih pinggang bagus nih XL, LL, MN kak nih. Ayo kak buka baru kak, buka baru. Maka itu kakak saya pernah nonton orang jual rombengan jam 2 pagi kakak. Itu yang nonton 156 orang dan up terus. Gila jam 2 pagi orang masih online shop ini. Kasih tahu sebelah kiri kanan luar biasa. Nah itu orang punya yang serba 5.000, serba 10.000. Habis, lu beli karung satu bos. Daripada lu masih up lu bikin lu mata sakit. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Jangan kedagingan. 1, 2, 3. Jadi Kak Victor kita tidak boleh nonton rombeng. Nonton satu kakak. Tapi hitung juga ada uang yang di saku. Lu tarik begini uang sonde ada. Lu jangan mimpi untuk beli. Pasti habis lewat. Kemudian lu menyasal setengah mati. Kedagingan itu namanya. Kakak hal-hal sederhana saja hal-hal sederhana saya tidak mau bawa Anda kepada hal-hal yang terlalu luar biasa, tidak perlu. Karena justru kerikil-kerikil yang kecil dan halus itu yang bisa buat orang jatuh kok tidak. Kalau kita bicara langsung batu besar, kamu bisa menghindar. Tapi kalau hal-hal yang sepele, yang kamu anggap itu biasa saja, tapi justru itu bisa menjadi pemicu untuk lu bisa melahirkan daging itu dalam hidup kamu. Dan akhirnya keinginan daging itu menguasai kamu. Dan akhirnya apa? Kita tidak bisa kenal Bapa dengan benar. Bisa nangkep sampai sini teman. Itu yang Bapak bilang, hai berdoa dan berjaga-jaga. Daging ini terlalu lemah. Dia korek lu sedikit, begini lu loyon karena mana? Ya kan nona-nona bilang gini, aku cinta padamu pertama kali engkau masuk di sekolah di Inggris. Aku lihat kamu ini langsung aku kelepak-kelepak. Langsung ini perempuan gini, oh begitu kok kak, aku juga. Aduh, hanya dengan kata-kata itu perempuan langsung, bisa-bisa saja. Karena daging ini lemah. Ya toh Samuel bilang ini saya semakin cinta Tuhan. Tapi malam minggu dia bilang begini, mau mendampingi siapa lagi? Tidak ada lagi yang bisa mendampingi saya. Pace, lu stop sudah. Lu mau cinta Tuhan atau cinta itu perempuan yang akan mendampingi lu di malam minggu yang berikutnya? Ya toh, daging ini lemah. Mulut bilang ketemu Tuhan, mau ketemu Tuhan terus. Apalagi mau pergi gereja, happy Sunday semua, Tuhan berkati. Tapi pergi gereja ini hanya cuma apa? Untuk fashion show, baju baru, celana baru, rok baru, make up baru, semua baru habis. Kasih tahu sebelah kiri, kamu ini bertobat semua itu daging habis. 1, 2, 3. Amin. Kemudian foto kasih naik di story. Bersama dengan sayang. Bersama dengan dia yang kucinta, yang cinta pertama aku. Kan papa, mama. Kau pikir siapa? Makanya saya bilang, kamu daging itu lemah kau sonde. Arahnya beta tuh lain, tapi kamu pikiran lain toh. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Daging lemah. 1, 2, 3. Iya, orang omong lain, kita pikirnya lain. Orang melakukan ini, kotong su pikir lain. Memang daging lemah. Makanya bisa melahirkan pikiran-pikiran yang negatif. Itu daging. Makanya Bapak bilang apa? Berdoa, berjaga-jaga. Supaya lu punya kekuatan untuk memampukan kamu menaklukkan dagingmu sendiri. Setuju katakan amin. Sebab pencobaan itu bukan datang daripada aku, dengar itu kata Bapak. Itu pencobaan itu datangnya dari dirimu sendiri. Oleh karena keinginanmu, engkau dicobai. Jadi jangan bilang ini pencobaan dari Tuhan, salah. Setuju katakan amin. Kan Alkitab yang ngomong bukan Kak Victor. Kalau lu tidak percaya robek aja itu. Yakobus 1 ayat 13, robek. Pencobaan itu dari Tuhan, tidak ada. Jadi jangan salah kaprah. Pencobaan itu dari lu pun diri itu. Makanya Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, doa Bapa kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam berbagai macam pencobaan. Bukan Bapa yang bawa lu pergi di pencobaan. Tetapi Bapa akan memberikan kamu kekuatan untuk boleh dapat dimampukan. Apa? Menaklukkan itu pencobaan. Supaya engkau tidak bisa apa? Apa?
Hah? Supaya engkau mampu, supaya engkau mampu menaklukkan keinginanmu sendiri. Setuju, katakan amin. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, berdoa, berjaga-jaga. Amin. Yang terakhir, kenapa Anda harus berdoa dan berjaga-jaga? 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Tadi kan musuhnya diri kita, ini musuhnya dari luar. Kalau musuh dari luar Anda pasti serius, karena setan. Tapi musuh dalam diri sendiri, sudah serius, biasa sah. Otak main sedikit. Yang di sini ini lebih berbahaya dari setan. Lu lihat tuyul langsung bilang gini, dalam nama Yesus keluar. Tuyul lari tidak? Lari. Tapi kalau ada tuyul dan lu pendiri, lu tangking sudah. Ya toh? Lihat, kita baca. 1 Petrus 5 ayat 8. 2, 3. Sadarlah, sadar. Dan apa? Untuk berjaga-jaga harus apa? Sadar. Orang tidur tidak akan bisa berjaga-jaga, Kak. Makanya kenapa Bapak bilang apa? Sadar. Berjaga-jaga itu mata melek. Kata jaga-jaga itu artinya apa? Berwaspada, berhati-hati. Mete, itu berjaga-jaga. Tidak boleh tidur sedikit. Siskambling. Apa namanya? Patroli. Mana ada orang patroli pakai oto kemudian mobil jalan sendiri tidur? Tidak ada toh? Tidak ada. Sadar katakan sebelah kiri, sadar. Sadarlah dan berjaga-jagalah. 2, 3. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat. Kakak, memang dia mengaum-ngaum. Selalu kalau pengkhotbah bilang begini, iblis itu datang mengaum-ngaum, tapi suasana ada gigi lai. Kasih tahu sebelah kiri kanan, iya, suasana ada gigi, madi pun cakar ada. Kasih tahu masih ada cakar. Justru di pun cakar itu waktu dia terkam satu binatang, cakarnya itu yang mencakar, baru giginya itu mulai merobek-robek. Tapi cakarnya dulu menguatkan dia punya tubuh untuk ini binatang yang dia ini terkam ini sudah bisa lari. Sadar, iblis itu di mana-mana. Kasih tahu iblis ada di mana-mana. 1, 2, 3. Iblis memang bukan maha hadir dan dia tidak bisa ada dalam satu tempat, 10 tempat yang berbeda dia bisa ada, tidak. Dia itu satu saja, Kakak. Dia punya antek-antek yang banyak. Jadi iblis itu mengaum kemana-mana. Kau pergi juga ada setan ikut, iya. Ya toh? Dia tunggu apa? Tunggu lu punya kata-kata yang keluar dari mulut. Dia tunggu apa? Kan iblis bilang gini, Alkitab bilang gini, hati-hati sebab dosa itu mengintip di depan pintu rumahmu. Berarti apa? Iblis itu terus ikuti elu kemana lu pergi. Tujuannya untuk apa? Bisa tidak beta menjatuhkan dia hari ini? Bisa tidak beta memanfaatkan dia pun daging ini untuk beta pakai menjatuhkan dia hari ini? Begitu, Kak. Makanya sadar iblis itu ada di mana-mana. Makanya lu pun mata pakai, lu pun telinga pakai, otak pakai, mulut pakai. Semua harus sadar. Ketika lu bicara yang salah, iblis pakai itu kata-kata. Ketika lu lihat yang salah, iblis pakai lu penglihatan. Ketika lu dengar yang salah, iblis pakai itu berita. Ketika lu punya apa lagi? Pikiran yang salah, iblis pakai. Semua iblis bisa pakai, Kak. Iblis tidak bisa sentuh Anda. Tapi dia hanya bisa lihat, mengelilingi Anda. Sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia ngaum terus. Untung kok dia mengaum, tapi kalau dia diam-diam saja kan lebih soe, toh? Betul tidak? Dia mengaum-ngaum supaya lu sadar bahwa dia tuh ada di samping elu, kawan. Ada amin. Tapi kalau dia diam, kalau baru dia datang cakram, sanu, makan sanu, dia diam saja. Saya kan suka nonton National Geographic khusus untuk singa. Singa dan harimau ini berbeda, Kak. Jadi kalau singa, kalau dia mau menerkam itu, Kakak, soalnya ada suara. Kakak, dia sudah tahu dia punya tubuh tuh, orang bilang di penelitian dia meringankan tubuh. Ini singa nih. Jadi rumput yang dia ini sonde ada berbunyi. Makanya rusa itu sonde pernah tahu bahwa ini singa di sampingnya dia. Beta kalau nonton itu beta bilang ini singa, dia pakai ilmu meringankan tubuh. Kenapa dia sampai di rumput? Kalau ada tiba-tiba ini rusa misalnya, rusa balik begini, dia mulai tunduk. Rusa makan lagi, dia mulai bangun lagi. Rusa lihat lagi, ke setan betul-betul. Dia setan jalan begini, lu sadar ada setan.
Oh, sana ada setan. Lu sibuk dengan lupung hidup, dia jalan lagi. Lu sadar ada sesuatu di situ, dia diam lagi di situ. Persis ke singa. Makanya ada mengaum-mengaum di sini. Sebenarnya kalau singa mau menerkam musuhnya tidak pernah pakai mengaum, Kak. Singa akan diam 1000 bahasa, Kak. Dan singa punya kecepatan itu 2 kali lipat daripada rusa. Jadi sekali dia melangkah, itu rusa pun berapa kali melangkah. Itu singa. Rusa begini, dia begini. Rusa makan lagi. Rusa lihat lagi, dia diam lagi. Sampai mendekati, ini singa sudah bisa ukur. Lu angkat kaki, lompat, dia langsung terekam. Singa itu pintar sekali. Makanya istilah bilang dia raja rimba, Kakak. Itu bukan soal masalah dia punya tubuh. Gajah ini lebih besar dari singa, Kakak. Mana ada kau pernah lihat singa makan gajah? Gajah berdiri begini, singa kecil sebegitu. Tapi kenapa singa kalau mengaum 1 kali, gajah bisa lari? Kecerdasannya singa, Kak. Dia bisa menjatuhkan itu, gajah bisa. Dia bisa makan ini buaya. Buaya sunganga begini, singa bisa datang ke potong buaya, Kakak. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Setan begitu, Kak, setan. Ini setan. Lu sadar toh? Setan diam dulu. Lu mulai sibuk lagi, setan maju lagi. Lu sadar nih lupung hidup nih. Kadang-kadang ketongkan sadarnya kan Senin Kamis kayak lumba-lumba toh. Datang gereja, datang persekutuan, ditegur Tuhan. Beta rasa beta harus bertobat. Itu artinya setan mulai berhenti. Kan lu mulai sadar nah. Ada amin? Kemudian 1 minggu kemudian firman itu berlalu. Dia tidak bertumbuh dan berakar dengan baik. Setan mulai datang lagi. Lu datang lagi ke gereja atau persekutuan doa. Ada lagi firman yang menguatkan kamu. Yang mengubahkan, yang betul-betul membuat kamu. Aduh, ini hari beta betul-betul harus bertobat sudah. Pokoknya ini hari beta ambil keputusan. Setan langsung diam. Lu mulai sadar kan? Tapi iblis akan berusaha untuk supaya lu sadar hanya cuma sesaat. Supaya dia bisa menerkam. Lihat. Dia mencari orang yang dapat ditelannya. Kakak, bapak kita tuh tahu ini 2, Kakak. Makanya dia bilang murid-murid di Getsemani. Lu berdoa dan berjaga-jaga. Daging ini lemah. Roh memang penurut tapi daging terlalu amat lemah. Lu bisa kalah dengan lu pun diri sendiri. Lu bisa kalah juga dengan godaan dari setan, Kakak. Oleh karena itu kau butuh kekuatan. Kekuatan itu hanya lu dapat dengan doa dan berjaga-jaga, Kakak. Ada amin? Katakan sebelah kiri kananmu. Lu hanya berdoa untuk lu pun diri sendiri. Lu tidak akan pernah dapat kekuatan. Amin? Lu harus berdoa dan berjaga-jaga, Kak. Lu berdoa betul-betul berdoa dengan benar. Makanya paling terakhir. Berjaga-jaga ini kita harus pakai apa, Kak? Ada apa? Jaga-jaga. Berjaga-jaga dengan apa? Santai-santai saja. Pastikan ada pentongan. Pastikan ada pistol. Pastikan ada senjata. Kan begitu kan biasa. Orang jaga-jaga ini mau jaga-jaga apa? Orang menjaga orang bersalin saja. Dia sudah harus persiapkan uang di sedikit 500 ribu di sini. Dia sudah harus persiapkan orang punya seloyor. Orang punya kain. Itu persiapan. Orang pergi bersalin kemudian lu bilang gini tengah-tengah. Istri bilang gini tolong kain dulu. Hah? Lu gila nih mah. Bisa ngerti tidak? Butuh air. Hah? Air. Makanya orang bilang apa? Kalau orang mau melahirkan itu suami siap siaga begitu. Siap siaga. Siap siaga itu apa? Bukan lu ke tengah nggak pangko-pangko kaki. Kemudian istri sudah mau masuk di persalinan begini. Selamat ibu. Seandainya ada begitu lu persiapan kasih kuat istri apa segala macam. Kakak pasti ada persiapan. Ada yang lu pegang. Ada yang lu miliki dan lu penghidup. Ketika lu doa dengan apa? Berjaga-jaga. Jaga-jaga dengan apa? Lihat saya kasih ayat ini penting sekali. 1 Tesalonika 5 ayat 6 sampai 8. Ada 3, Kak. Minta maaf saya ambil waktu sedikit lagi. Jadi kita pakai apa ketika kita berjaga-jaga? Berdoa dan berjaga-jaga dengan apa? 1 Tesalonika 5 ayat 6 sampai 8. Sudah dapat katakan amin. 2, 3. Amin. Terus sebab mereka yang tidur
tidur waktu malam. Dan mereka yang mabuk, mabuk terus. Yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirakan apa? Dan berkotopongkan. Lihat saya, ketika lu berdoa dan berjaga-jaga, ada 3 yang harus lu miliki dalam lupung hidup. Iman, kasih, dan pengharapan akan keselamatan. Amin. Iman, kasih, pengharapan. Katakan sebelah kiri kananmu, lu harus berdoa dengan imanmu, lu harus berjaga-jaga dengan kasih, lu harus berdoa dengan pengharapan kepada Dia yang kudus dan yang benar. Amin. Katakan sebelah kiri kananmu, untuk lu bisa punya iman, pengharapan, dan kasih, lu harus dekat dengan Bapamu. Setuju? Katakan amin. Kakak, lihat saya. Orang sulit sekali untuk miliki ini, Kak. Makanya untuk proses orang memiliki iman, bukan hanya dengar persekutuan doa langsung dia punya iman terbangun. Bukan itu saja, Kak. Ada yang namanya proses hidup. Proses hidup inilah yang paling efektif untuk membuat kamu punya iman begitu kuat dengan Bapa. Ada amin? Makanya kamu di dalam proses hidup, kamu harus belajar melengkapi diri kamu dengan banyak pengertian. Makanya kita di sini kan ada kelas pemuritan, kamu belajar, kemudian kamu praktek dalam hidup, kamu mengalami proses hidup. Tujuannya untuk apa? Supaya imanmu bertumbuh lebih gila lagi, lebih dahsyat lagi. Karena begini kakak, ada banyak orang berkata dia punya iman, tetapi kata Bapak bilang begini dalam Alkitab, aku datang tapi aku tidak menemukan ada iman di bumi ini. Padahal semua yang dia katakan orang pilihannya, orang percaya yang sudah percaya sama dia, tapi dia bilang tidak ada iman di bumi ini. Berarti ada iman menurut standarnya Bapak, ada iman yang menurut ketong. Semua kita mungkin berpikir kita sudah punya iman, tapi ada iman menurut standarnya Bapak. Iman yang menurut standarnya Bapak itu seperti imannya siapa? Makanya kamu belajar Ibrani pasal 11 ada saksi-saksi iman. Tujuannya untuk apa? Lu lihat bagaimana mereka punya hidup beriman kepada Bapa itu seperti apa. Bukan iman kata-kata dalam mulut. Saya percaya, tapi kelakuan ke anjing, kelakuan ke setan, kelakuan ke binatang, kelakuan ke suangki. Tidak bisa begitu. Iman itu harus benar-benar iman yang benar seturut dengan standarnya Bapa. Setuju? Katakan amin. Iman seperti siapa? Iman seperti murid-murid. Iman seperti siapa? Iman seperti rasul-rasul. Iman seperti nabi-nabi. Seperti siapa? Seperti Musa. Seperti Elia. Seperti Abraham. Pulang, baca. Setuju? Katakan amin. Iman seperti siapa? Henok. Yang bergaul karib dengan Bapa. Imannya seperti itu. Praktek, ikut. Semua kita punya kesempatan yang sama. Setuju? Katakan amin. Kita punya kasih. Bukan kasih yang seperti 1 Korintus pasal yang keberapa? 11 atau 13. Kasih itu panjang sabar, kasih itu murah hati. Itu buah kasih, Kak. 1 Yohanes berkata, Allah adalah kasih. God is love. Bapa itu adalah kasih. Berarti di sini bilang kasih miliki siapa? Miliki Bapa. Kamu harus ngerti itu. Ketika kamu miliki Bapa seutuhnya. Yohanes pasal 15, aku tinggal di dalam kamu, kamu tinggal di dalam aku. Apa yang terjadi? Kamu akan melahirkan banyak buah. Salah satu buah adalah buah kasih. Buah kasih salah satunya panjang sabar. Kalau you sudah punya Bapa di sini, Kak, orang mau bikin apa kita tetap bisa mengampuni. Setuju? Katakan amin. Orang mau bilang kata-katain kita apa, kita tetap panjang sabar. Kenapa? Ada Bapa di sini. Karena Dia tinggal dalam aku dan aku tinggal di dalam Dia. Setuju? Katakan amin. Pengharapan. Pengharapan itu apa, Kak? Apa pengharapan? Sesuatu yang lu nantikan dengan iman. Itu bahasa sederhananya. Katakan, sesuatu yang lu nantikan dengan iman. 1, 2, 3. Di dalam pengharapan tidak ada namanya kekhawatiran. Di dalam pengharapan tidak boleh ada namanya ketakutan. Ini 2, Kak, tidak boleh. Jadi kalau lu sudah berharap kepada Bapa, tidak boleh ada kekhawatiran. Tidak boleh ada ketakutan. Tidak boleh ada. Jadi ketika lu berharap sama Dia, lu percaya bahwa itu akan lu miliki. Makanya Amsal bilang apa? Bahwa masa depanmu benar-benar ada dan harapanmu benar-benar akan menjadi nyata. Tuh, ada amin? Berarti kamu harus menunggunya dengan apa? Iman. Itulah pengharapan. Katakan sebelah kiri kananmu. Kalau lu mau jadi orang yang kuat di dalam Dia, miliki iman, miliki pengharapan, dan miliki kasih. 1, 2, 3. Amin? Amin? Oke. Minggu depan kita bahas yang ini. Waktu kita sedikit, minggu depan jangan terlalu banyak nyanyi-nyanyi, biar kita banyak
bahas sabda Bapa lebih baik supaya kamu bisa menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa di luar sana. Ada amin? Ya toh? Kan nusa dan bangsa, di dalam nusa dan bangsa ada apa? Ada gerejanya, ada pemerintahannya, ada masyarakat. Ada amin? Jadi Anda bisa berguna bagi gereja Anda masing-masing. Bukan Anda hanya cuma datang kau dengar persekutuan, tapi Anda di gereja Anda tidak berfungsi. Doakanlah gereja Anda supaya bertobat semua. Mulai dari pendeta sampai ke pengurus-pengurus, bahkan sampai jemaat-jemaat. Setuju, katakan amin. Bukan Anda di situ kok Anda tengah-tengah sebenarnya. Kemudian Anda mulai menilai, weh ini pendeta parah. Hai majelis mulai begini, hai parah. Hai orang datang, hai parah. Beta nih ikut persekutuan, beta bertumbuh. Lu sombong, lu keluar dari sini saja. Katakan sebelah kiri kananmu, Anda harus jadi berkat bagi kotamu, bagi bangsamu, bagi gerejamu. Setuju, katakan amin. Ada amin? Ada amin? Yang terakhir kesimpulannya, Bapak ingatkan kamu, walaupun dia sudah siap mati, tapi dia masih mengingatkan murid-murid untuk berdoa dan berjaga-jaga. Karena dia tahu, dia kan selesai 3 hari mati bangkit kan? Tapi yang ada di bumi siapa? Murid-muridnya dan orang yang mengasihi dia nanti. Oleh karena itu kamu harus apa? Selalu berdoa dan berjaga-jaga. Ingat, daging lemah. Roh memang penurut, tapi daging ini lemah. 2, dirimu dan dari luar ada setan suanggi. Setan kau tengking dia lari kak. Tapi lu pun diri, lu tengking. Dia masih bilang begini, lu son sayang beta lain. Lu pun daging lu suruh stop, dia masih bisa berontak, bisa kak. Tapi kalau iblis lu bilang stop sekarang di situ. Tidak boleh melewati batas-batas yang ada. Dia tidak akan melewati kak. Tapi kalau lu pun daging, ini hari lu su komitmen, besok lu langgar ulang. Daging lemah kakak, roh penurut. Oleh karena itu kasih makan lu pun roh lebih kuat daripada daging. Ada amin? Lihat, mata selalu lihat yang benar, telinga selalu mendengar yang benar. Kemudian isi hatimu dengan hal-hal yang benar, bukan hal-hal yang penuh dengan kefasikan dan kemunafikan. Katakan sebelah kiri kananmu, maka kau akan berkemenangan. 1, 2, 3. Mari kita tundukkan kepala.